Pak Handaka, di tengah kondisi ekonomi yang cukup challenging saat ini, kita tahu perubahan masyarakat terkait dengan lifestyle ini juga terus dinamis. Seberapa signifikan sih Anda menilai tren kemudian kontribusi industri retail lifestyle ini mendorong pertumbuhan ekonomi tanah air? Yang penting para pengusaha retail ini harus tetap tough. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita ini ya kan dari kuartal pertama ketahuan 54% itu tergantung dari konsumsi rumah tangga atau domestic consumption. Jadi apapun keadaan di luar, kita para retail terus berusaha untuk bisa meningkatkan ekonomi dengan cara meningkatkan penjualan. Kalau dilihat memang saat ini perubahan gaya hidup, lifestyle, terutama dengan adanya generasi muda yang terus tumbuh, itu harus kita absorb dan kita terapkan di dalam bagaimana kita bisa mendisplay, menyediakan barang, dan ini semua harus sesuai dengan gaya hidup atau lifestyle. Dan juga keadaan sekarang ini, konsumen ini sudah beda dengan yang lalu ya. Jadi saat ini konsumen bisa membedakan antara online dengan offline. Mereka juga bisa membedakan untuk melihat value dengan cara mudah karena pertumbuhan sosial media yang sangat maju ini gitu dan terbuka seluas-luasnya. Makanya apa yang MAP Aktif Adi Perkasa lakukan adalah bagaimana bisa mengabsorb ini semua, dan kalau dilihat kita juga terus mendorong sehingga pertumbuhan kuartal pertama 2025 pun kita sangat di atas kuartal pertama 2024. Dan kita mencoba untuk terus mengupdate baik itu stok, baik itu toko, baik itu tren lifestyle yang ada. Dan juga kita harus lihat bahwa tren anak-anak muda sekarang ini lebih juga kepada bagaimana mereka melihat sustainability, bagaimana mereka melihat apa yang kita lakukan untuk bisa mensupport hal-hal lain yang di luar value untuk harga juga. Artinya preferensi konsumen dan juga behavior masyarakat ini terus berubah ya Pak yang ada saat ini. Ya, nah, dan mereka sangat dinamik gitu. Nah untuk awal tahun ini Pak, mungkin tantangan apa saja sih yang dirasakan oleh MAP sendiri? Untuk awal tahun ini, seperti biasa untuk kuartal pertama kami masih bisa nanti mendekatin puasa dan lebaran dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di kuartal pertama ini kita bisa tumbuh 17% ya. Yaitu mencapai 4,319 triliun dibanding dengan pencapaian 3,69 triliun di kuartal pertama tahun 2024. Ya bersyukur juga karena artinya di tahun 2025 masih bisa tumbuh. Karena di tahun 2024 menurut saya kami bersyukur sudah satu prestasi bahwa setelah sekian tahun pun tumbuhnya tetap konstan dan juga kami membagi dividen dan juga mereka yang mempunyai saham juga terus asetnya bertambah. Dan kita mengusahakan di kuartal kedua ini juga untuk bisa mencapai ini semua. Karena ujung-ujungnya tentunya adalah bagaimana kita bisa menyediakan barang, konsumen makin mudah berbelanja, dan ujung-ujungnya tentunya wisata belanja di Indonesia yang kita tuju. Seperti yang kemarin kami mendukung bagaimana ada Bali Sale, kemudian yang baru berlaku 1 Juli, ada Solo Raya Great Sale, ya gitu kita dari MA tokonya juga aktif, jadi ketuanya Solo Raya Great Sale juga telepon, MA on ya kita on, jadi mulai 1 Juli kita udah lakukan semua sale, jadi masyarakat nggak perlu ke luar negeri. Nah untuk tadi Anda katakan peningkatan kinerja ataupun pendapatan 17% ya Pak di kuartal pertama ini, memang ditopang karena ada momentum lebaran atau justru karena memang daya beli masyarakat sudah mulai tampak pulih Pak? Sebetulnya kalau dilihat dibandingkan kuartal pertama dan kuartal pertama 24 dan 25, itu sebetulnya kan keadaannya masih sebanding ya, mirip-mirip. Tetapi bisa mencapai itu karena ya walaupun daya beli bisa dibilang kurang, tapi kalau kita bisa menarik yang berbelanja ke luar negeri tidak berbelanja ke luar negeri, tentunya malahan sales-nya akan naik. Oke, artinya ini segmen masyarakat menengah ke atas yang bisa di-capture peluang ini.
Betul, jadi sebaiknya kita jangan hanya terpaku pada daya beli melemah dan lain, tapi bagaimana juga menarik, karena menarik konsumen yang biasa berbelanja ke luar negeri untuk berbelanja di Indonesia sangat penting. Ya kalau saya boleh ulang, yang lalu pun Pak Menko Perekonomian ya Pak Erlangga udah ada perhitungannya tuh, kalau satu orang belanja $2.000 sejumlah sekian, itu benar-benar unbelievable. 324 triliun uang yang dibelanjakan di luar negeri. Dan ini kalau PPN-nya aja 11%, kita setor ke pemerintah berapa? Udah 35 triliun gitu. Oke, jadi itu banyak yang potensi-potensi ceruk pasar yang masih bisa dioptimalkan ya Pak ya? Betul, betul. Jadi tapi kalau sejauh ini, instead Pak, of mempersulit impor yang legal, baikkan pemerintah itu berkonsentrasi dan mengkonsentrasikan dirinya pada semua terkait untuk bagaimana menghalangin, bukan hanya menghalangin loh, Dek, menghapus import-import ilegal tadi. Sejauh ini kalau misalkan terkait dengan gempuran impor, satu sisi kan pemerintah kemarin mengganti ya Pak Permendak nomor 8 tahun 2024. Apakah ini juga disambut positif oleh industri? Sebetulnya sebagai pelaku usaha retail, kami selalu mendukung apa yang pemerintah sudah lakukan. Tapi jangan sampai terjadi bahwa peraturan ini akan menghambat sehingga kita kekurangan stok dan ujung-ujungnya kembali lagi. Masyarakat punya uang, masyarakat bisa naik pesawat, kalaupun nggak mau beli yang mahal juga masih bisa yang budget air kan ya. Kemudian mereka berbelanja di luar negeri, itu yang kami sangat concern. Tentunya pemerintah akan lebih concern lagi ya, karena pemerintah punya target di masa pemerintahan Bapak Presiden yang pertama ini tentunya akan mencapai 8% sesuai yang dijanjikan. Nah, mencapai 8% itu gimana sih? Yang unsur terbesarnya kan konsumsi rumah tangga, jadi itu yang harus dijaga. Oke, bagus, pemerintah juga bisa distribusikan untuk karyawan ya dengan gaji tertentu, terus kemudian ada bantuan langsung kepada masyarakat miskin, itu udah bagus. Tapi kenapa nggak kerja sekaligus tuntas? Selain itu dilakukan untuk menaikkan daya beli, tetapi juga dilakukan secara ekstra agar masyarakat berbelanja di Indonesia. Dan ini memang kelasnya di produk-produk yang dicari tadi. Karena Indonesia sangat khusus bagaimana masyarakatnya itu punya lifestyle dan dia punya kesetiaan pada merek yang dia bisa pakai. Udah nyaman lah. Nyaman dengan merek A gitu, dia nggak mau ganti merek.